Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat dan semangat ya. Sudah siap stay di depan HP? Siap ya untuk mengikuti pembelajaran kali ini? Pak Guru akan menjelaskan materi tematik kita yang pertama, selamatkan makhluk hidup. Kita sudah masuk ke subtema yang ketiga, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran 1. Untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu diharapkan setelah selesai kegiatan pembelajaran, siswa dapat mengenali beberapa hewan langka, penyebab punahnya, dan cara melestarikannya. Berikutnya, siswa dapat memahami kondisi politik negara-negara Asia Tenggara. Ini ada beberapa jenis hewan langka. Tahukah kamu harimau Sumatera, orang utan dan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Sebelum itu, kita mari kenali dulu beberapa hewan langka yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah harimau Sumatera. Habitat asli harimau Sumatera di Sumatera dan sudah mengalami kerusakan atau kepunahan akibat pembakaran hutan untuk lahan perkebunan. Hewan ini juga sering diburu secara liar untuk mendapatkan kulitnya. Badak bercula satu. Habitat asli di ujung kulon, Provinsi Banten. Hewan ini sering diburu, diambil culanya, dan dijual secara ilegal. Komodo. Habitat asli di Pulau Komodo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan kadal terbesar di dunia. Komodo satu-satunya hewan prasejarah yang masih hidup. Burung cendrawasih. Habitat asli di Papua. Burung ini memiliki bulu yang indah dan menawan. Hewan ini mulai berkurang karena diburu dan penebangan hutan. Kasuari. Habitat asli di Papua. Burung ini memiliki ukuran yang sangat besar, namun tidak mampu terbang. Burung kasuari menjadi fauna identitas Papua Barat. Burung jalak Bali. Habitat asli di Bali. Burung ini memiliki bulu yang sangat indah. Burung ini mulai berkurang akibat penebangan hutan. Anoa. Habitat asli di Pulau Sulawesi dan Buton. Jumlah anoa semakin berkurang karena rusaknya hutan dan bertambahnya jumlah pemukiman penduduk. Kura-kura hijau atau penyu hijau. Habitat asli di Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Jumlah hewan ini semakin berkurang karena rusaknya pantai dan pemburuan liar.
Burung kakak tua jambul kuning. Burung ini sering diburu secara liar dan diperdagangkan, terutama dijual di Jawa dan Bali. Orang hutan. Habitat hewan ini di Kalimantan. Jumlahnya berkurang akibat pembakaran hutan. Nah, kalian sudah mengenali beberapa hewan langka yang ada di Indonesia. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah mengenali hewan langka? Tentu kita harus bisa menjaga bersama-sama. Kemudian, apa sih yang menyebabkan hewan-hewan ini semakin langka, semakin berkurang? Kesatu, rusaknya habitat atau tempat tinggal. Perlu kita ketahui bahwa tempat tinggal mereka atau hewan ini adalah di hutan. Ketika hutan ditebang, ada pembakaran, itu menyebabkan mereka berkurang atau mati. Sering terjadi di Kalimantan ketika terjadi pembakaran hutan, banyak orang hutan yang terpanggang atau terbakar. Hal inilah yang dapat menyebabkan para hewan-hewan ini semakin berkurang jumlahnya. Yang kedua, pemburuan secara liar. Yang ketiga, pembakaran hutan. Yang keempat, meluasnya untuk wilayah pemukiman. Semakin banyak penduduknya, masyarakat berusaha memperluas area pemukiman dengan melakukan penebangan hutan atau pembakaran hutan. Yang kelima, polusi atau pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan bisa ada pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Pencemaran udara diakibatkan dari pabrik-pabrik dan asap-asap yang dapat menyebabkan polusi untuk hewan-hewan yang ada di Indonesia. Begitu pula pencemaran air. Ketika banyak sampah yang terbuang, baik di sungai maupun di laut, ketika misal ada penyu makan kotoran atau sampah-sampah ini, menyebabkan mereka semakin punah. Apalagi ditambah dengan pabrik-pabrik yang mengeluarkan polusi yang mengalir di air laut. Akhirnya airnya kotor dan beracun. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Apa sih cara melestarikan hewan langka? Yang pertama, membuat cagar alam dan swaka marga satwa. Ada beberapa cagar alam dan swaka marga satwa yang ada di Indonesia, seperti swaka marga satwa Waikambas ada di Lampung. Ini untuk melindungi harimau Sumatera. Cagar alam Ujung Kulon di Banten untuk melindungi badak bercula 1. Kemudian cagar alam Gunung Leuser di Aceh. Ada Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur, Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan, dan cagar alam Tanjung Api di Sulawesi Tengah. Ini langkah yang pertama untuk melestarikan hewan langka. Yang kemudian, nomor 2, membuat peraturan perundang-undangan untuk melindungi hewan langka. Siapa yang bertugas melakukan ini? Ini adalah tugas dari pemerintah, membuat atau memperketat aturan tentang pemburuan hewan langka.
Yang ketiga, ketika sudah ada peraturan perundang-undangan, maka memberikan sanksi yang tegas kepada pemburu liar. Mereka harus mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatan merusak habitat hewan-hewan langka, bahkan sampai kalau menangkapnya. Yang keempat, tidak membakar hutan. Kelima, tidak melakukan pemburuan secara liar. Dan yang keenam, mengenali hewan-hewan langka. Kita tadi sudah beberapa mengenali hewan-hewan langka, dan kita sudah mengenali, maka kita tahu mana hewan-hewan langka yang ada di Indonesia. Ketika kita melihat hewan langka tersebut, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Apakah menangkapnya untuk hewan peliharaan? Tentu kalau kita sudah tahu itu hewan langka dan itu dilindungi oleh pemerintah, maka kita biarkan saja mereka untuk hidup bebas di alamnya. Kondisi politik negara-negara Asia Tenggara. Nah, ini negara kita, Indonesia. Kalian simak baik-baik di layar. Indonesia merupakan negara yang luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau yang sangat banyak. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budaya. Ini adalah kondisi politik di Indonesia. Kemudian Brunei Darussalam. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir satu abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini Brunei merupakan negara yang berpendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk Kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Negara berikutnya adalah Laos. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Pharaon yang menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai kerajaan sejuta gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an sampai akhirnya terpecah belah.
Sekitar tahun 1800, sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Prancis mengambil alih dan memerintah di sana tahun 1893. Pada tahun 1893, Prancis mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 1954, Perjanjian Jenewa menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Perang saudara masih berkecamuk antara pasukan yang setia kepada pemerintah melawan gerilyawan komunis Pathet Lao. Kemudian Kamboja. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Negara berikutnya adalah Myanmar. Tahun 1948, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama bernama UNO. Tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal U Ne-win menjatuhkan UNO. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu, Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Malaysia. Tahun 1400-an, wilayah di Selat Malaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641, Belanda mengambil alih. Lalu, tahun 1786, Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Tahun 1824, Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Di tahun 1957, Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka. Filipina. Nama Filipina berasal dari Philip II, Raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri. Namun kemerdekaan mereka tertunda oleh Perang Dunia II dan serangan dari tentara Jepang, hingga akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1944 sampai 1945. Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik.
Singapura. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya sangat sedikit, namun Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Sejak tahun 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih perdana menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan pada 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi di Ben Chiang. Vietnam. Pada awal, Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka bertahan sekitar 207 sebelum Masehi. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang membentuk kerajaan bernama Nam Viet. Nah, kalian sudah belajar tentang beberapa kondisi politik di negara-negara Asia Tenggara. Untuk lebih jelas lagi tentang kondisi politik negara-negara di Asia Tenggara, kalian dapat membaca buku BSE halaman 116 sampai 125. Baik, kegiatan pembelajarannya sudah selesai. Nanti kita lanjutkan dengan evaluasi harian. Guru akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.